warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Haki, khususnya mengenai rahasia dagang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, informasi menjadi aset yang sangat berharga. Tidak semua informasi harus dipublikasikan. Justru ada informasi tertentu yang harus dijaga kerahasiaannya karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Inilah yang dikenal sebagai rahasia dagang, yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Melalui presentasi ini, kami akan membahas secara ringkas namun jelas mengenai pengertian rahasia dagang, syarat perlindungannya, ruang lingkup, serta bagaimana hukum dalam melindunginya. Rahasia dagang atau trade secret memegang peranan penting dalam ranah hak kekayaan intelektual. Rahasia dagang sama pentingnya seperti hak cipta atau copyright, merek atau trademark, maupun desain industri atau industrial design. Persaingan usaha global menyebabkan perlu diberikannya perlindungan terhadap rahasia dagang agar tercipta dunia usaha yang sehat dan dinamis. Pengaturan rahasia dagang di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dasar hukum utama yang mengatur rahasia dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. UU ini mengatur definisi rahasia dagang, hak pemilik rahasia dagang, pengalihan hak, dan pelanggaran dan sanksi. A. Syarat perlindungan rahasia dagang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, suatu informasi dapat dilindungi sebagai rahasia dagang apabila memenuhi 3 unsur utama berikut. 1. Bersifat rahasia. Informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum atau pihak lain dari luar lingkungan tertentu. Artinya, informasi itu hanya dimiliki oleh pihak tertentu dan tidak mudah diakses oleh publik. Jika informasi sudah tersebar atau diketahui umum, maka tidak lagi dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. 2. Memiliki nilai ekonomi. Informasi tersebut memiliki manfaat ekonomi karena kerahasiaannya. Nilai ini biasanya muncul karena informasi tersebut memberikan keunggulan kompetitif dalam bisnis, seperti meningkatkan efisiensi produksi, menarik pelanggan, atau memperbesar keuntungan. 3. Dijaga kerahasiaannya atau upaya yang layak. Pemilik rahasia dagang harus melakukan langkah-langkah nyata untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Upaya ini bisa berupa perjanjian kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement atau NDA, lalu pembatasan akses hanya kepada pihak tertentu, kemudian pengamanan dokumen atau fisik maupun digital, terakhir kebijakan internal perusahaan. Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dapat hilang. B. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang. Ruang lingkup rahasia dagang mencakup berbagai jenis informasi, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, selama memenuhi syarat di atas. Secara umum meliputi 1. Informasi teknis, informasi yang berkaitan dengan proses produksi atau teknologi seperti 1. Formula atau resep, atau misalnya resep makanan atau minuman. 2. Metode atau teknik produksi, lalu terakhir 3. Desain atau sistem kerja tertentu. 2. Informasi non-teknis, informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis seperti strategi pemasaran, data pelanggan atau supplier, lalu rencana bisnis dan analisis pasar. 3. Metode operasional dan manajemen, termasuk cara perusahaan menjalankan bisnisnya yang tidak diketahui umum seperti sistem distribusi,
manajemen internal, strategi negosiasi bisnis. Contoh penerapan, sebagai gambaran, resep minuman khas suatu perusahaan dapat dilindungi sebagai rahasia dagang karena tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan dijaga ketat oleh perusahaan. Namun, jika resep tersebut bocor ke publik, maka perlindungannya otomatis hilang. Selanjutnya, strategi perlindungan rahasia dagang di era digital. Perlindungan teknis meliputi penggunaan enkripsi, firewall, kontrol akses, keamanan cloud, backup data, serta sistem monitoring dan deteksi kebocoran. Yang kedua, manajemen internal dan SDM. Mencakup pembatasan akses, pelatihan karyawan, pengawasan aktivitas, serta penerapan budaya sadar keamanan dalam organisasi. Selanjutnya, perlindungan hukum dan kepatuhan, termasuk penggunaan NDA, klausul kontrak bisnis, serta kepatuhan pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7, semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.